Oke, berjumpa dengan saya Supangat Abdur Rafi. Dalam kesempatan ini saya ingin membahas tentang bagaimana prinsip-prinsip dalam berbagi di media sosial, terutama di media messenger, misalnya WhatsApp. Nah, ada 7 prinsip yang saya ingin sampaikan. Yang pertama adalah kalau kita menerima kiriman dari seseorang, kiriman informasi, entah itu dalam bentuk tulisan, audio, ataupun video, maka periksa dulu. Pastikan bahwa informasi tersebut adalah informasi yang valid, bukan informasi yang bohong atau hoax, bukan informasi yang menyesatkan. Nah, kita pastikan dulu sebelum kita membagikannya kepada pihak lain lagi. Nah, kalau berupa tulisan, ya hendaknya dibaca sampai selesai. Dibaca isinya, jangan hanya dibuka atau dilihat judulnya. Karena seringkali orang langsung menyebarkan hanya gara-gara judulnya kelihatan menarik. Nah, kalau informasinya dalam bentuk audio, ya didengarkan sampai selesai. Kalau video, ya ditonton sampai selesai. Itulah salah satu cara untuk memastikan bahwa isinya bukan berita bohong. Nah, kita tidak tahu isinya itu berita bohong atau bukan kalau kita tidak baca tulisannya, kalau kita tidak dengarkan audionya sampai selesai, kalau kita tidak tonton videonya. Jadi kita tidak tahu itu bohong atau bukan. Nah, kalau kita ternyata tidak punya waktu untuk memeriksa, untuk memastikan bahwa ini bukan berita bohong, maka lebih baik tidak usah dibagikan kepada yang lain. Jadi pastikan isinya bukan berita bohong, pastikan isinya valid atau benar, atau kalau kita tidak bisa lakukan itu, maka pastikan untuk tidak membagikannya. Jadi lebih baik tidak membagikannya daripada kita membagikan informasi yang bohong atau menyesatkan. Kalau kita membagikan informasi menyesatkan, maka efeknya bisa sangat buruk bagi orang lain. Jadi lebih baik jangan terlibat di dalam penyebaran informasi yang tidak valid. Jangan terlibat dalam penyebaran hoax. Jangan terlibat dalam penyebaran informasi yang menyesatkan. Nah, itu prinsip yang pertama. Nah, yang kedua, kalau kita mendapatkan kiriman informasi, katakanlah kita sudah periksa bahwa isinya adalah betul, bukan hoax, bukan berita bohong. Nah, kita selanjutnya harus juga mempertimbangkan ada nilai manfaatnya nggak, buat orang lain. Kalau tidak ada nilai manfaatnya, ya tidak usah disebarkan. Untuk apa disebarkan gitu kan? Tidak ada manfaatnya gitu. Nah, kemudian prinsip yang nomor 3. Nah, yang nomor 3 ini adalah kalau kita mau membagikan di dalam grup gitu, itu periksa dulu apakah orang lain sudah ada yang posting atau belum gitu. Selama ini sering terjadi itu informasi itu diposting berulang-ulang di hari yang sama gitu. Isinya padahal sama itu juga gitu kan. Itu diulang-ulang, bahkan sering juga berurutan gitu. Yang satu posting kemudian yang lainnya posting lagi di bawahnya, itu sama persis gitu. Itu sangat sering ya terjadi gitu. Jadi itu akan memboroskan ruang penyimpanan, memboroskan juga kuota internet. Oleh karena itu lebih baik kalau kita mau posting, periksa dulu orang lain sudah ada yang posting atau belum gitu. Harus diluangkan waktu, memang ya tidak banyak gitu, tapi akan lebih banyak waktu terbuang kalau kita harus menghapus info-info yang diulang-ulang berkali-kali yang sebenarnya tidak perlu gitu. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, kalau kita mau membagikan video, hendaknya diberi keterangan. Jadi ini video tentang apa gitu. Keterangan ya, bukan komentar. Kalau komentar itu misalnya, wah videonya bagus, wah videonya seru. Nah, itu komentar. Kalau keterangan itu memberikan gambaran isinya tentang apa gitu.
Kalau komentar yang tadi kan tidak menggambarkan isinya apa gitu. Hanya respon aja, wah seru gitu, bagus gitu. Tapi tidak ada gambaran tentang isinya. Nah, yang dibutuhkan adalah informasi mengenai isinya tentang apa gitu. Tidak perlu detail, tidak perlu panjang lebar, cukup memberikan gambaran bagi orang lain supaya orang lain itu tahu ini video tentang apa. Nah, tujuannya apa gitu? Tujuannya supaya orang lain itu sebelum ngeklik videonya, jadi sebelum download videonya, dia bisa mempertimbangkan apakah sudah pernah nonton video ini atau belum gitu. Dari keterangan itu kan ketahuan ini video yang pernah dia tonton atau bukan gitu. Kalau ternyata video yang sudah pernah ditonton ya tidak usah diklik, tidak perlu di-download lagi gitu. Kalau di-download lagi maka akan memboroskan kuota internet. Jadi kalau tidak ada keterangannya maka orang tidak tahu ini video yang sudah ditonton atau bukan gitu. Jadi otomatis orang biasanya akan mau tidak mau biasanya akan ngeklik gitu. Kalau dia klik baru tahu ternyata wah ini video yang sama dengan yang kemarin atau yang tadi gitu. Nah, itulah gunanya kalau kita memberi keterangan. Ruginya apa kalau tidak diberi keterangan? Ya tadi salah satunya akan memboroskan kuota internet. Yang kedua, akan memboroskan ruang penyimpanan perangkat. Jadi misalnya memori penyimpanan HP itu akan cepat penuh. Padahal itu video yang sama yang sudah ada gitu, yang tidak perlu di-download. Oleh karena itu, ini merupakan poin yang sangat penting untuk dilakukan, yaitu memberi keterangan video. Karena video itu adalah media yang ukuran filenya biasanya sangat besar. Berbeda jauh dengan tulisan. Ya tulisan saja, tulisan pun sudah memboroskan kuota, apalagi ini video. Video itu lebih boros lagi. Oleh karena itu tentu sangat berharga kalau kita memberi keterangan ini tentang apa videonya gitu. Nah, itu yang keberapa? Keempat ya. Yang berikutnya yang kelima ini adalah kalau kita mau membagikan kepada pihak lain itu pertimbangkan juga apakah waktunya tepat. Jadi informasi yang benar, informasi yang bermanfaat, nah bisa jadi ternyata waktunya tidak tepat. Kalau waktunya tidak tepat, maka bisa jadi yang tadinya bagus menjadi berefek tidak bagus. Misalnya adalah artikel atau video yang bisa menggugah perasaan sehingga karena perasaannya tergugah itu jadi termotivasi untuk pulang kampung untuk menemui orang tuanya demi ingin menunjukkan bakti kepada orang tuanya. Nah, kalau video atau artikel yang semacam itu dibagikan di musim wabah penyakit, tentu itu akan berbahaya. Jadi akan membahayakan orang tua dan keluarga yang ada di kampung halaman. Oleh karena itu, ini sangat penting untuk dipertimbangkan apakah waktunya tepat atau tidak gitu. Kalau ternyata waktunya tidak tepat, ya lebih baik itu materinya kita tahan dulu. Tidak usah dibagikan dulu. Kita tunggu situasinya. Kalau situasinya sudah aman, ya baru boleh kita bagikan. Nah, itu prinsip yang nomor 5. Berikutnya yang keenam itu adalah menyangkut sikap kita ketika berbagi di media messenger. Jadi ketika kita posting, jadi kalau sudah berani posting, maka harus membuka diri untuk menerima respon yang ada. Nah, respon yang ada itu bisa bermacam-macam bentuknya. Ada yang merupakan misalnya pujian, atau bisa juga komentar persetujuan atau orang sependapat gitu kan. Atau bisa juga orang menyampaikan kritik atau koreksi. Nah, seringkali orang kan senang dipuji gitu. Senang kalau orang lain juga sependapat gitu. Sedangkan kalau dikritik biasanya merasa tidak nyaman. Dan bahkan ada juga yang dikritik malah marah-marah. Nah, kalau kita berani posting di media sosial, di media messenger, maka kita harus juga siap untuk mendapatkan kritikan atau koreksi. Jadi orang yang mengkritik itu
sebenarnya sedang menunjukkan kepedulian kepada kita gitu. Jadi kita tidak boleh menghadapinya dengan marah gitu, walaupun kita yang dikritik gitu. Jadi orang yang menunjukkan kepedulian itu berarti ingin supaya kita tidak mengalami efek buruk gara-gara postingan yang keliru. Nah, itu menunjukkan cintanya kepada kita. Nah, kalau koreksinya atau kritiknya itu benar, ya kita justru harus berterima kasih gitu. Kalau ternyata kritiknya salah, bagaimana? Ya kalau kritiknya salah, tinggal dijawab lagi dengan cara yang baik. Kita sampaikan bahwa kritiknya keliru, misalnya kelirunya di bagian mana gitu, kita sebutkan kelirunya di bagian gitu, di bagian tertentu. Nah, kita sampaikan gitu. Jadi supaya sama-sama mendapatkan pencerahan gitu. Kalau ada yang keliru kan, ada yang meluruskan kan menjadi hal yang baik gitu. Nah, itu yang nomor 6. Yang berikutnya yang nomor 7, ini masih juga berkaitan dengan kritik mengkritik. Kalau kita mau mengkritik postingan orang, maka biasakan kita ini fokus kepada konten. Jadi fokus kepada konten yang mau kita kritisi. Kontennya bagaimana, isinya apa gitu yang kita mau kritisi, atau materi yang dibagikan. Itu yang jadi fokus kita kalau kita mau mengkritik. Nah, jangan sampai menyerang orang secara personal. Jangan sampai menyerang orang yang posting secara personal. Menyerang orang secara personal seperti apa misalnya? Misalnya mengatakan ini yang posting bodoh gitu. Nah, itu namanya menyerang orangnya. Menyerang orangnya secara personal. Nah, itu tidak bagus gitu, tidak sehat. Jadi lebih baik fokus kepada kontennya. Kontennya apa yang dibagikan? Kemudian kalau kita mau kritisi, bagian mana yang dianggap keliru? Kalau kita mau koreksi ya, yang mana yang salah gitu. Nah, kita sampaikan dengan argumen yang jelas gitu. Nah, dan yang dikritik juga punya kesempatan untuk menjawab. Jadi kalau kita mengkritik, kemudian kritik kita dijawab lagi, malah kritik kita dianggap salah, yuk kita juga harus terbuka gitu. Jangan sampai kita mengkritik tapi juga nggak mau dikritik balik gitu. Jadi kalau kita mengkritik, fokus kepada kontennya, kemudian juga siap untuk menerima respon dari yang kita kritik. Nah, yang dikritik itu tadi punya hak untuk menjawab lagi. Atau mungkin ada anggota grup yang lain yang juga mau ikut memberikan jawaban. Nah, itu juga boleh. Dengan demikian, maka akan menjadi diskusi yang sehat. Semua yang ada di grup bisa terpacu untuk berpikir gitu, karena fokus kepada kontennya. Nah, kalau semua terpacu untuk berpikir, berarti akan menjadi bertambah cerdas, dan proses tersebut akan menjadi proses yang membuat bertambahnya ilmu. Nah, itulah proses yang sangat bagus gitu. Nah, kalau prinsip-prinsip ini dijalankan dengan baik, maka saya yakin penyebaran hoax itu bisa ditekan. Karena ibaratnya itu kalau kita membawa kendaraan, itu ada remnya gitu. Jadi ada rem, tidak digas terus, tidak ketika terima informasi sebarkan lagi, terima informasi sebarkan lagi langsung. Nah, itu digas terus namanya kalau begitu, tidak pakai rem. Nah, tapi kalau kita menjalankan 7 prinsip yang barusan saya sampaikan, kita punya rem. Jadi akan banyak pertimbangan sebelum kita posting. Banyak pertimbangan sebelum kita meneruskan informasi yang kita terima. Nah, dengan pertimbangan-pertimbangan itu berarti ada banyak waktu yang kita tahan sehingga informasi itu tidak begitu cepat menyebar, dan selain itu juga akan terseleksi. Informasi yang tidak valid akan tertahan, tidak menyebar. Nah, itulah manfaatnya. Oleh karena itu sangat penting untuk menerapkan 7 prinsip yang barusan ini. Nah, dengan demikian, maka cara bermedsos kita akan menjadi lebih sehat. Nah, kalau itu juga dilakukan oleh orang lain, orang banyak gitu kan, maka dunia media sosial akan menjadi lebih indah, lebih sehat gitu. Nah, demikianlah yang saya sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat.